Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Nurrahma Asyifa dari Prodi Komunikasi Unsia. Halo teman-teman, selamat datang di video kami tentang teknik lobby dan negosiasi. Di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari, kemampuan untuk melobi dan bernegosiasi sangatlah penting. Yuk kita bahas tips dan trik yang bisa kita gunakan untuk menjadi ahli dalam negosiasi. Yang pertama, Persiapan ini adalah fondasi kesuksesan. Kunci sukses dalam negosiasi adalah persiapan yang matang. Tentukan tujuanmu, pahami kepentingan lawan bicara, dan kumpulkan informasi yang relevan. Misalnya, sebelum negosiasi kemitraan bisnis, lakukan riset mendalam tentang perusahaan calon mitra, tren industri, dan sinergi yang mungkin. Kemudian kita mengidentifikasikan tujuan seperti pembagian pendapatan dan alokasi sumber daya. Persiapan ini akan membekali kita dengan pengetahuan dan kepercayaan diri untuk mengajukan argumen yang meyakinkan. Yang kedua, mendengar aktif dan empati. Mendengar secara aktif adalah keterampilan penting yang membantu kita dalam memahami perspektif lawan bicara. Beri perhatian penuh, ajukan pertanyaan, klarifikasi, dan tunjukkan empati untuk menciptakan komunikasi yang terbuka dan membangun kepercayaan. Misalnya, di kantor dalam bernegosiasi gaji, dengarkan dengan aktif kekhawatiran dan motivasi atasanmu. Pahami kendala anggaran dan prioritas bisnis mereka. Dengan berempati, kamu bisa mengusulkan struktur kompensasi alternatif seperti bonus kinerja atau fleksibilitas kerja yang memenuhi kebutuhan mereka sambil tetap mencapai tujuan finansialmu. Yang ketiga, negosiasi kolaboratif, solusi win-win atau win-win solution. Negosiasi kolaboratif fokus pada menciptakan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Cari peluang untuk menciptakan nilai bersama. Temukan kesuksesan dan cari solusi kreatif yang memuaskan kedua belah pihak. Misalnya, saat bernegosiasi atau negosiasi kontrak dengan vendor, diskusikan bagaimana keahlian vendor dapat menambah nilai pada proyekmu dan usulkan kemitraan jangka panjang yang mencakup layanan tambahan atau dukungan berkelanjutan dengan menekankan manfaat bersama. Kamu menciptakan skenario win-win di mana kedua belah pihak merasa puas dengan kesepakatan tersebut. Yang keempat, negosiasi distributif. Mengklaim nilai. Negosiasi distributif melibatkan klaim nilai untuk diri sendiri. Teknik ini sering digunakan ketika ada sumber daya yang terbatas dan masing-masing pihak ingin memaksimalkan bagiannya. Taktik seperti ini menetapkan titik jangkar, membuat konsesi secara strategis, dan memanfaatkan alternatif dapat digunakan untuk mencapai hasil yang menguntungkan. Contohnya apa ya? Saat membeli mobil dari dealer, teknik negosiasi distribusi bisa efektif. Riset harga pasar mobil yang diinginkan, pahami margin keuntungan dealer, dan tetapkan harga target yang wajar. Dengan persiapan yang matang, kamu dapat bernegosiasi untuk mendapatkan harga terbaik. Kelima, negosiasi prinsip. Fokus pada kepentingan, bukan posisi. Negosiasi prinsip menekankan fokus pada kepentingan daripada posisi kaku. Dengan memahami kebutuhan dan motivasi dasar masing-masing pihak, kamu bisa menemukan solusi yang saling menguntungkan. Bayangkan kamu menjadi mediator konflik antara kedua kolega dengan gaya kerja berbeda. Daripada memihak, fokuslah pada kebutuhan dan kepentingan dasar mereka. Fasilitasi mereka percakapan di mana kedua belah pihak dapat mengungkapkan kekhawatiran dan tujuan mereka. Dengan menemukan kesamaan seperti keinginan untuk produktivitas dan kolaborasi, kamu dapat membantu mereka menciptakan kompromi yang mengakomodasi gaya kerja individu sambil menjaga keharmonisan di tempat kerja. Yang keenam, BATNA.
Best alternative to a negotiated agreement. Batna adalah alternatif terbaik jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. Memahami Batna, kamu dan menilai Batna lawan bicara memberikan kamu daya tawar dan membantu mengevaluasi nilai kesepakatan yang ditawarkan. Misalnya nih, kamu sedang bernegosiasi perpanjangan kontrak dengan klien. Sebelum negosiasi, identifikasi Batnamu. Alternatif terbaik apa jika negosiasi gagal? Misalnya, kamu memiliki beberapa klien potensial yang tertarik dengan layananmu. Mengetahui alternatif yang kuat memberikanmu kepercayaan diri untuk bernegosiasi, menetapkan batasan, dan bahkan meninggalkan negosiasi jika syarat yang ditawarkan tidak menguntungkan. Ketujuh, membangun hubungan perspektif jangka panjang. Negosiator sukses memahami pentingnya membangun dan mempertahankan hubungan. Fokus pada kemitraan jangka panjang untuk membangun kepercayaan, komunikasi terbuka, dan kolaborasi. Contoh, saat bernegosiasi atau promosi, fokuslah pada membangun hubungan yang kuat dengan atasanmu. Tunjukkan komitmenmu terhadap kesuksesan perusahaan. Cari umpan balik tentang area perbaikanmu dan tawarkan untuk mengambil tanggung jawab tambahan. Dengan membina hubungan positif, kamu meningkatkan peluang untuk dipertimbangkan dalam peluang mendatang dan memperkuat posisi negosiasimu saat membahas gaji dan perkembangan karir. Terapkan teknik negosiasi efektif seperti persiapan matang, mendengarkan aktif, kolaborasi, mengklaim nilai, pendekatan prinsip, penilaian Batna, membangun hubungan. Kamu dapat meningkatkan kemampuan negosiasimu dan mencapai hasil yang menguntungkan dalam berbagai skenario kehidupan nyata. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk berlatih teknik-teknik ini di dalam kehidupan sehari-hari kamu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.